wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia sejahtera Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang memiliki Kabupaten Kuala yang saya hormati, Bapak, Ibu guru dan tenaga pendidikan yang memiliki Kabupaten Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan di Kabupaten Kuala akan mempresentasikan visi dan misi SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati, visi dan misi satuan pendidikan adalah hal utama yang perlu diperhatikan dalam rangka menunjukkan arah atau cita-cita SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Akan tetapi Bapak dan Ibu guru sekalian, bahwa visi dan misi ini tidak berdiri sendiri. Nah, sebelum kita membahas yang namanya visi dan juga misi bersatu dengan Negeri 4 Katingan Kuala, maka penting bagi kita untuk membaca bersama apa yang namanya karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan adalah hal-hal yang bersifat unik atau hal-hal yang bersifat khusus di lingkungan satuan pendidikan yang SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Bapak dan Ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati, berikut ini adalah hasil pembacaan kita atau pembacaan kita bersama pada kegiatan workshop sekitar 10 bulan yang lalu pada bulan Juli, ini sudah bulan Mei, bahwa kita sudah pernah mendiskusikan berkaitan dengan karakteristik satuan pendidikan SMP Negeri 4 Katingan Kuala, di mana SMP Negeri 4 Katingan Kuala, saya pikir kalau ada yang membantah ini atau mungkin menyampaikan gagasan atau menambahi, kami persilahkan. Yang pertama, bahwa SMP Negeri 4 Katingan Kuala di bagian belakang itu berbatasan dengan jalan poros tengah, kemudian dan juga beberapa pemukiman penduduk, walaupun di sana beberapa kosong, dan kemudian di bagian belakang, bahkan di bagian samping kiri adalah saluran air sekunder R5, orang sini menyebutnya. Kalau Bapak dan Ibu di belakang sini namanya R5, ada saluran sekunder air. Kemudian di sebelah kanannya berbatasan dengan SDN 1 Padang Jaya. Di bagian depannya adalah berbatasan dengan jalan atau gerbang utama yang berhubungan dengan jalan utama di desa, tapi di sebelah kanan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini berkaitan dengan karakteristik atau kekhususan kondisi geografis SMP Negeri 4 Katingan Kuala, di mana ketika ini disebutkan di sini, inilah yang menjadi pembeda antara SMP Negeri 4 Katingan Kuala dengan SMP yang lain. Tidak ada yang sama, sehingga ini disebut dengan karakteristik. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan karakteristik sosial budaya dan lingkungan. Daerah kita adalah daerah pertanian, dan di daerah masyarakat pedesaan, di mana ini adalah memang kita ditakdirkan di sini, ya, ditakdirkan di sini, alamnya kita terletak di pedesaan, Negeri 4 Katingan Kuala, dan berada di lingkungan atau wilayah pertanian. Dan alhamdulillahnya kalau dilihat dari beberapa peta pengembangan, kayaknya Jaya Makmur, Subur Indah, Mangkok Utama, berikutnya Bumi Subur atau yang kita menjadi Katingan 1 adalah daerah penghasil produksi beras tertinggi menurut saya atau menurut amatan kita. Kalau mungkin nanti ada yang lain, nanti silakan. Kemudian mayoritas pekerjaan orang tuanya adalah petani, Bapak dan Ibu sekalian. Orang tuanya lebih dari 90% berdasarkan data pokok pendidikan. Kemudian latar belakang mayoritas penduduknya bersuku Jawa, yang nomor 1 Jawa, ya. Kemudian yang keduanya Jawa, Sunda juga ada, kemudian Madura ada, Banjar ada, Dayak juga ada. Nah, kalau kita mau menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika, sebenarnya disinilah Bhinneka Tunggal Ika yang sebenarnya. Mulai dari sukunya, kemudian agamanya, kemudian dan juga sukunya, agamanya, dan juga ras bangkanya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian,
ini yang menjadi prioritas kita bahwa latar belakang atau mayoritas pendidikan orang tua anak kita mayoritasnya atau utamanya lulusan SD dan SMP mayoritasnya, karena memang kita terletak di daerah pedesaan yang mungkin mayoritas penduduknya adalah pemukim atau sejenis, kira-kira lebih dari 90%. Terus kemudian yang ini perlu dianalisis lebih mendalam, daerah kita terletak di daerah yang terpencil, terisolir dan sangat tertinggal. Nah, kami persilakan apakah mungkin ada yang mau Bapak dari sekalian, apakah masih seperti ini analisis karakteristik satuan pendidikan kita? Kami persilakan Tapi kalau mau menambahkan, kalau menurut saya juga karena pertama tidak ada jalur dan kita harus melewati jalur atau akses air saja begitu. Nah, kemudian juga status status sekolah kita di Dapodik untuk tulisannya di UGTK itu saya lihat kemarin terakhir itu masih sangat tertinggal. Dia sepakat saja gitu. Berarti masih daerah kita masih sangat tertinggal ya, karena tidak tersiasat itu yang menjadi. Kalau hal yang lain seperti listrik kayaknya kita sudah selesaikan, lalu meningkat jembatan gangguan, kemudian sinyal internet juga sudah terselesaikan ya. Kemudian yang masih adalah daerah terpencil lagi terisolir sangat tertinggal. Dan ini bukan ngarang, karena tadi kalau saya tanyakan ngarangnya adalah datanya disebutkan oleh Pak Kris dari data pokok pendidikan atau database kita masih daerah tertinggal. Terus kemudian Bapak dan Ibu, itu karakteristik berdasarkan konteks sosial budaya dan lingkungannya. Masih ada satu lagi bahwa masyarakat kita di Mandor khususnya adalah masyarakat yang religius, di mana disebutkan dengan banyaknya tempat ibadah muslim, mulai dari musola, kemudian masjid, sampai sekarang ini menggambarkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat religius atau mungkin masyarakat yang berbasis agama. Nah, itu selanjutnya karakteristik peserta didik kita Bapak dan Ibu sekalian, yakni anak-anak kita mampu dan mau membuka kegiatan sekolah, jadi sebagai besar, walaupun ada yang belum. Kemudian yang kedua mau belajar tinggi, belajar tinggi atau tidak Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya adalah semangat dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ya bikin semangat karena soalnya kayaknya apalagi hari ini setiap sore dari sini. Lalu ekstrakurikuler maupun dari ekstrakurikuler dari sebenarnya rajin. Kalau Bapak dan Ibu mungkin melihat contoh sekolah yang lain, maaf mungkin apa yang kita observasikan biasanya juga satu minggu di sana itu tidak ada ekstrakurikuler. Karena alasannya adalah pembiayaan. Ada dari 9 siswa hampir 1.000 seyogianya mungkin lebih dari 10 ekstrakurikuler sudah disediakan. Bahkan kalau kita boleh bandingkan lagi, SMP Negeri 1 sampai 42 ekstrakurikuler ya, dengan mekanisme pengelolaannya harus kayak begini ya. Ada tunjangan mungkin, kemudian ada tunjangan masyarakat yang mereka kemudian bisa leluasa bergerak untuk meningkatkan dari pendidikan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nah ini bersedia meluangkan waktu kegiatan di luar waktu kegiatan belajar mengajar. Tapi yang kita komunikasi sore-sore, jadi terima kasih ke Ibu bahwa Pak sekalian juga rela membandingkan anak kita di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau pelayanan nggak mau Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dari analisis karakteristik tadi kita merumuskan visi SMA Indonesia dengan visi tahu diri. Apa itu ya? Tahu diri adalah kependekan dari kata takwa, amal, humanis dan unggul. Kemudian ditambahi dengan dedikatif, imajinatif, responsif dan inovatif. Dari dasar analisis karakteristik tadi kita merumuskan dengan visi dan visi ini ya. Nah, selanjutnya kami silakan kepada Bapak Menteri mau silakan memberikan tanggapan berkaitan dengan visi yang sudah kita gagas ini. Kami
ada cara pesan. Untuk visi yang sudah kita buat, Pak, visi dari sampel yang di 4 sekolah, menurut saya sudah sangat bagus. Pakai diri, takwa, amal, humanis, unggul, ada edukatif, imajinatif juga, kemudian responsif, bisa respon, kemudian inovatif ya Pak, kan inovatif, sudah sangat bagus. Apalagi itu kita pakai setiap hari ya Pak untuk di sekolah kita. Menurut saya bagus sekali. Ya, terima kasih Bu Intan. Mungkin sudah sepakat begitu ya. Iya. Ini mungkin bisa berikan tambahan visi yang sudah kita Berdasarkan yang Pak Ali sampaikan di awal bahwa visi misi kita itu kan dilihat sebelum dirumuskan, lihat dulu karakteristik sekolah masing-masing. Nah tadi kayak takwa itu kan berawal dari daerah kita yang religius, kemudian beramal berarti harus melakukan juga, kemudian humanis berarti dengan ramah dengan lingkungan dan sekitar, dan itu juga harus jadi visi kita tuh menghasilkan lulusan yang unggul. Tambah lagi yang barunya lagi ada tahu dirinya, ada dedikatif, responsif, supaya sudah sangat sesuai dengan keadaan kita. Terima kasih Bu. Artinya berdasarkan tadi ya, kita analisis karakteristik dengan masyarakat religius, kemudian masyarakat yang mayoritas mata pencariannya petani pekerja keras, gitu ya. Kayaknya ya visi tahu diri ini bisa cocok menjadi cita-cita kita atau sebagai menjadi cita-cita kita bersama yang menjadi pedoman arah kita merancang program kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mulai dari pembelajaran nanti intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian proyek penguatan proses belajar Pancasila dan juga yang lainnya mengarah semuanya ke visi yang kita buat. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ini berkaitan dengan visi adalah yang nah, dimana kalau dari kalau bentuk aksinya atau misinya atau jalan menuju ini adalah kita bersama-sama berbahasa itu ya, bukan sendirian, bukan satu-satu, yakni membina dan mengamalkan agama atau apa ya, agama sesuai dengan agamanya masing-masing dan norma yang berlaku di masyarakat. Artinya kita mengajarkan ini tidak sebatas mengajarkan di dalam kelas materi pelajaran saja, tapi ketakwaan ini dibuat dirancang dalam aneka ragam kegiatan, termasuk dalam kegiatan istirahat pun, gitu ya, bahwa kita punya sambungan untuk merawat ketakwaan ini. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu sekalian, di dalam misi kita adalah menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada kemandirian. Kemarin dari hasil rapor pendidikan juga bahwa kemandirian pendidikan kita masih perlu perbaikan. Kayaknya kita berupaya untuk mendorong bagaimana anak-anak kita bisa mandiri, maka kita terus berupaya belajar tentang menjadikan anak-anak kita mandiri. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk humanis dan unggul, di humanis ini bahwa ciri khasnya adalah gotong royong dan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam bekerja, dalam belajar kita mengedepankan yang namanya kolaborasi, mengedepankan yang namanya humanis, di mana anak-anak kita mungkin diberikan keleluasaan untuk berpendapat, dan juga Bapak dan Ibu juga diberikan keleluasaan untuk berpendapat, menyampaikan gagasan dan ide kembali lagi untuk menuju visi kita atau cita-cita kita bersama. Selanjutnya adalah ini di keunggulan, kalau Bapak dan Ibu mau unggul, kita sebenarnya sedang mengembangkan manajemen atau pengelolaan yang terpadu, tertib dan terbuka. Bapak dan Ibu semuanya, saya pikir kalau kita sudah berupaya melakukan manajemen terbuka berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan program, kita perlu bersama-sama yang mengarah pada cita-cita kita. Selanjutnya adalah berkaitan dengan dedikatif. Nah ini dedikatif kalau digunakan secara kamus adalah pengabdian dan Bapak Ibu sekalian. Nah kita harapkan bahwa ketika kita melaksanakan pembelajaran, Bapak dan Ibu, kita semuanya mendorong anak-anak
kita berkarya, entah itu karya dalam bentuk waktu atau barang, ataupun dalam bentuk gagasan, tapi mungkin tidak sebatas mencari nilai. Tapi memang mereka merasa perlu untuk membuat hidup mereka bermakna. Artinya bahwa karya yang dibuat adalah karya yang terbaik dari kita, karya yang terbaik dari anak-anak untuk mereka tunjukkan bahwa harapannya tidak hanya sebatas mencari nilai. Kalau nanti Bapak jadi ketemu di ruang kelas misalnya, Bu, Bapak ini nilai apa enggak gitu ya? Pernah mendengar begitu ya? Sering Pak ya. Maka kita adalah mari kita belajar sebatas mencari nilai. Ya, mencari nilai dan inilah ciri khas dari bentuk pengabdian. Atau kalau dalam konteks pekerjaan kita tidak sebatas mohon maaf upahnya berapa, honornya berapa, atau gajinya berapa. Nah itu mungkin itu dalam konteks visi ini. Sehingga kalau kita mau idealis itu digaji nggak digaji tetap bekerja. Tapi apakah ada? Ya ada ya, karena kita yang bekerja. Karena itu yang kemudian harus yang dulu saya pengabdian ini adalah misi kita. Kemudian selain bekerja kita juga mengabdi. Selain bekerja kita juga beribadah. Tapi dalam ibadah kita anak-anak yang sama. Mengabdi kita adalah beribadah kepada siapa? Kepada zat ini. Ini selanjutnya imajinasi. Kalian memfasilitasi bahkan benar berdasarkan imajinasi mereka. Juga anak-anak kita atau mungkin keluarga atau punya gagasan, punya ide, punya hayalan, punya imajinasi kemampuannya, ada kita dukung karena itu memiliki kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian juga dengan responsif. Nah, responsif adalah menjadikan sekolah yang menyenangkan dan aman bagi semua. Dulunya, mari kita semuanya ciptakan kekuatan aman dan dulu kita sendiri khususnya Bapak dan Ibu segala teman-teman jika tidak nyaman ngomong atau menyampaikan berbeda tidak bisa berbicara dengan tenang, bisa berbicara dengan leluasa. Artinya Bapak dan Ibu yang menentukan baik dan buruknya selanjutnya adalah mendorong pendidikan yang berorientasi pada nalar fisik dan kreativitas serta inovasi di bagian akhirnya dan inovasinya dan cita-cita kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari visi dia dimana kita kalau tujuannya teknologi mencari suara ini salah beberapa di antara. Jadi terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik serta berkarakter Pancasila. Kemudian mengedepankan pembentukan komite belajar sepanjang hayat. Saya berharap kita semuanya yang begini walaupun bisa menjadi dulu tidak pernah berhenti belajar. Karena inilah sebenarnya dari pelajaran dan belajar itu berlaku bagi siapa saja sepanjang hayat. Kemudian terwujudnya pendidikan yang mendorongkan kecemasan menggunakan melalui belajar sepak bola. Kemudian terwujudnya pendidikan yang memberikan belajar dari setiap tradisi. Kalau Bapak dan Ibu anak-anak kita merasa atau seharusnya melihat belajar maka perlulah hak mereka untuk belajar. Ya. Kalau belajar itu hak mereka, mengajar adalah kewajiban bagi kita. Jadi gitu ya, mereka meminta haknya, kita melaksanakan kewajiban. Nah, ya kita punya kita didasari pada kewajiban. Selanjutnya adalah terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan abad 21, di mana kolaborasi, kemudian kritis, kemudian kreativitas, ini adalah konsepsi abad 21. Kemudian melakukan budaya belajar yang menunjukkan dan karakter untuk seluruh mata pelajaran. Ini tujuan kita berdasarkan visi. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, mari untuk mewujudkan visi dan misi kita tunjukkan perilaku konkret atau perilaku nyata dalam kegiatan kita. Yang pertama, ketika kita bekerja, ketika kita mengajar, maka utamakan kehadiran kita, utamakan pelajaran kita atau bukan dari kita, ini sudah dengan kita.
Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, dan beberapa di antaranya adalah ini yang penting, bertanggung jawab pada tugas dan fungsi masing-masing. Saya kira ini Bapak dan Ibu sekalian konsultasi kami pada kesempatan siang hari ini untuk bagian akhirnya kalau silakan untuk memberikan tanggapan ke Bu Lisa, silakan untuk menjawab tanggapan kemudian kepada visi misi tujuan dan perilaku konflik yang dilakukan. Kesempatannya menurut kami visi-misinya sudah sesuai dengan apa karakteristik yang ada di sekitar SMP 4 di mana SMP 4 itu berdiri, sehingga sudah sangat sesuai, dan tujuan atau perilaku konflik yang SMP Negeri 4 pun juga sudah berusaha untuk mewujudkan visi misi yang sudah kita buat seperti itu. Bu Rika, kamu silakan tanggapan apa saja berkaitan dengan visi misi tujuan dan perilaku konkret yang kita harapkan untuk mewujudkan visi misi kita dan mewujudkan besar hampir sampai ya teman-teman, di mana visi misi kita ini sudah sesuai karakteristik yang sekolah kita dan lingkungan kita berada. Mungkin tambahan nanti kita mengutamakan kerjasama, karena tanpa kerjasama kita tidak bisa melakukan segala sesuatu menjadi baik. Tapi kalau kita bekerja sama, setiap orang kan pasti punya kelebihan masing-masing dan saling memberikan hal yang spesial dari dirinya. Kalau di sini ada berapa orang? 11 ya. 11 orang masing-masing memberikan yang terbaik. Saya rasa sekolah kita akan semakin maju dan semakin bagus lagi. Terima kasih. Ya. Saja yang bisa. Terima kasih Bu Rika, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian presentasi visi misi SMA Negeri 4 Kabupaten Kuala kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai informasi, pencerahan dan juga memperkuat pemahaman kita tentang visi misi SMA Negeri 4 Kabupaten Kuala yang ada. Dan sebelum mengakhiri kita, yuk kita bersiap bersama untuk visi misi kita. Siapa kita? SMP Negeri 4 Katingan Kuala. Apa visi kita? Tahu diri, takwa, amal, humanis, unggul, dedikatif, imajinatif, responsif, inovatif. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan dan juga kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.